kurikulum 2013 ini saya ambil dari SDLB Tunarungu ya. Karena pembelajaran sains itu kan secara secara apa ya, secara kurikulumnya itu ter ter tercantumnya itu mulai di kelas 4 ya. Tapi sebetulnya bukan berarti di kelas 1, 2, 3 itu sama sekali tidak ada pembelajaran sains ya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya amati itu kurikulum di kelas 1, 2, 3 itu hidden-nya di pembelajaran lain. Jadi dia masuknya misalnya di bahasa, itu ada pembelajaran, ada konten-konten IPA-nya di situ gitu. Jadi tidak tidak sama sekali tidak ada ya. Cuman kalau misalnya disebut sebagai mata pelajaran itu mulainya di kelas 4 ya. Nah, di kelas 4, nah tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mengintegrasikan keterampilan proses sainsnya atau misalnya investigasinya ke dalam kompetensi dasar ya. Kita lihat salah satu misalnya di sini ya, di kelas 4. Misalnya di sini mengidentifikasi berbagai tempat hidup makhluk hidup. Nah, kalau saya ingin memasukkan, mengintegrasikan keterampilan proses sains, saya ambil salah satu contoh, mungkin di sini ya, di 4.1 ya, kalau kalau ini terkait tempat hidup. Di 4.1 misalnya di 3.2 ya, di 3.2 misalnya mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan yang merugikan ya. Kemudian, kalau kita lihat di sini kan, mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan yang merugikan. Kalau kita lihat makna dari kata ini kan sebenarnya kita menentukan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan, kan gitu ya. Misalnya, yang makhluk hidup ya, yang menguntungkan itu sapi, terus kambing, kan gitu. Terus kemudian misalnya, kalau tumbuhan itu, buah-buahan ya, misalnya pisang, terus, mangga, kelapa. Nah kan, dilihatnya kan dari situ ya. Jadi kalau kita memaknai misalnya makna dari 3.2 ini, itu kita akan mungkin akan melakukan apa ini yang makhluk hidup yang menguntungkan dan makhluk hidup yang merugikan. Jadi aktivitas belajarnya nanti akan melihat itu ya, oh yang merugikan tuh ini, yang menguntungkan itu ini, gitu ya. Itu kalau kita lihat dari, arti atau makna kata ini. Tapi kalau misalnya kita ingin mengintegrasikan keterampilan proses ke dalamnya, kita kita paham sebelumnya ya bahwa keterampilan proses sains itu antara lain misalnya keterampilan mengobservasi. Maka saya akan mengambil salah satu makhluk hidup yang menguntungkan tersebut untuk diobservasi. Nah, begitu caranya saya mengintegrasikan keterampilan proses, sains ke dalam aktivitas pembelajaran. Kira-kira bisa dipahami nggak yang barusan saya sampaikan? Kalau tidak menyimak nanti tidak bisa, membuat, langkah-langkah pembelajaran untuk simulasinya ya, karena ke depannya itu terkait dengan tugas masing-masing kelompok. Jadi kita nanti akan merancang perangkat pembelajaran, akan merancang, LKS-nya seperti apa, nah itu tugasnya per kelompok dan tergantung pada yang tadi itu ya, yang ada di tabel itu ya. Nah ini sekarang saya menjelaskan bagaimana caranya kalian, mengintegrasikan, mungkin ada yang dapat tugas misalnya tadi keterampilan proses, terus dilihat KD di sini misalnya tidak, "Oh gimana nih saya mengintegrasikan?" Nah saya tadi saya kasih tahu bagaimana cara mengintegrasikan. Nah, jadi kalau kalian tidak menyimak nanti akan kesulitan ya untuk walaupun kita apa ya, walaupun di bagian tugas itu memang saya lebih fleksibel membuat kolomnya ya tadi ya. Misalnya di sana saya cuman mencantumkan tumbuhan, terus hewan, tidak saya cantumkan dalam bentuk KD ya, karena supaya kalian lebih fleksibel membuat aktivitas pembelajarannya. Tapi ini tetap, kalian harus tahu ya, karena nanti di sekolah itu akan berhadapan dengan kompetensi dasar ya. Nah, di situ nanti kalian bisa menyisipkan, aktivitas yang terintegrasi dengan keterampilan proses sains ya.
Kemudian misalnya di bagian 3.4 membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan terhadap kegiatan manusia. Nah, itu kita akan kesulitan ya untuk mengintegrasikan keterampilan proses sains di sini ya. Karena katakanlah misalnya kita ingin anaknya mengobservasi ya, tapi kita mungkin tidak bisa, tidak akan kesulitan ya untuk mengobservasi musim. Karena musim itu baru bisa diamati ya, pengaruh musim itu kalau kalau dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau kalian membuat aktivitas pembelajaran sains, mengobservasi itu benar-benar harus mengobservasi. Jadi bukan mengobservasi secara abstrak ya, misalnya ditanyakan ke anak-anak bagaimana pengaruh musim kemarau, nah bukan seperti itu ya, tapi benar-benar mengobservasi secara real atau secara nyata. Nah, itu bedanya keterampilan proses sains atau misalnya eh, strategi inquiry ya dengan strategi-strategi yang lain ya. Jadi harus benar-benar ada objeknya, terus kegiatannya benar-benar melalui pengalaman. Nah, itu. Jadi intinya tidak semua KD itu ya kalau kita bisa masukkan atau kita sisipkan keterampilan proses sainsnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya, misalnya di 3.4 itu kita tidak bisa memaksakan eh, mengintegrasikan keterampilan proses sains. Kira-kira seperti itu ya. Misalnya kita lihat di kelas 5, di kelas 5 itu, nah di sini misalnya menjelaskan cara merawat dan memelihara tumbuhan. Nah, kalau misalnya KD-nya ini terus makna dari kompetensi dasar itu menjelaskan cara merawat, nah itu kurang relevan dengan keterampilan prosesnya ya. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengintegrasikan keterampilannya, keterampilan prosesnya, maka kita mengambil salah satu tumbuhan yang dirawat tersebut untuk diobservasi atau hewan untuk diobservasi. Nah, begitu caranya saya mengintegrasikan keterampilan proses sains ke dalam kompetensi dasar ya. Jadi, tapi kita bukan berarti ketika pertemuan itu kita eh, di dalam pembelajaran kita apa namanya tidak menjelaskan cara merawatnya. Cara merawat itu nanti kalian bisa jelaskan, tapi di pertemuan yang berbeda dengan pertemuan untuk keterampilan proses sainsnya. Atau mungkin bisa disisip di waktu yang bersamaan. Ya, yang jelas keterampilan proses sainsnya itu mendapat mendapat apa namanya nih mendapat tempat di dalam KD ini gitu. Jadi kalau kalian tidak mengenal keterampilan proses sains, mungkin kalian tidak akan masukkan di sini karena di sini tertulisnya adalah menjelaskan cara merawat dan memelihara tumbuhan peliharaan. Seperti itu ya. Gimana ya bisa dipahami enggak maksudnya cara mengintegrasikan keterampilan proses ke dalam pembelajaran? Untuk kalau supaya kita sesuai dengan KD misalnya, itu bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan untuk cara menyisipkan keterampilan proses ke dalam kompetensi dasar? Hmm. Kalian tidak menjawab, saya berasumsi kalian sudah paham karena tidak dengan tadi yang ada di kolom tabel itu. Jadi rancangannya sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi nanti paket ya. Jadi misalnya ketika kalian merancang misalnya kegiatan pembelajarannya seperti apa, LKS-nya seperti apa, itu nanti bisa dipakai sekalian untuk simulasinya. Paham kan maksudnya ya? Jadi kita nggak lagi kalian nggak lagi sekarang tugasnya ini terus besok yang lain. Jadi udah satu paket nanti sampai ke pertemuan simulasinya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi minggu depan itu kita sudah mulai merancang langkah-langkah pembelajarannya, kemudian mulai merancang lembar kegiatan siswanya sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, itu didiskusikan bersama kelompoknya. Gimana kira-kira bisa dipahami?
Ya, gimana? Siapa yang kurang paham? Yasmin, gimana Yasmin? Saya masih kurang paham yang soal sampai nanti simulasi, Bu. Maksudnya gimana, Bu? Langkah pembelajaran, terus buat perangkat pembelajaran, Bu. Ya, jadi tadi yang sampai yang tadi kan sudah paham ya. Nah, ke depannya kita akan membuat langkah-langkah pembelajaran, kemudian perangkat pembelajarannya sesuai dengan yang ada di tabel yang tadi ya, tabel ini nih, tabel. Nah, ini ya. Nah, ini. Nanti kalian akan membuat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan ini ya, tugas masing-masing. Dan nanti setelah mendapat apa namanya ya, punya sudah punya draftnya ya, katakanlah draftnya ya, sudah punya draftnya, terus LKS-nya sudah siap. Nah, itu disimulasikan dan direkam dalam bentuk video. Jadi di sini tugasnya itu nanti membuat makalah. Ya. Ujung-ujungnya nanti di pertemuan 14-15 itu dalam bentuk makalah dan dalam bentuk video hasil simulasi yang dibuat ya, Jadi satu paket dengan makalahnya juga sebetulnya. Jadi nanti gini, nah misalnya tugas makalahnya itu kan ini ya yang di dalam tabel ini ya. Persiapan minggu depannya adalah membuat langkah-langkah pembelajaran, merancang perangkat pembelajarannya, kemudian berikutnya kalian nanti akan membuat makalah. Ya, makalah itu isinya misalnya tugasnya tadi wujud benda ya, misalnya ya berkaitan dengan wujud benda. Nanti kalian membuat teori pembelajaran terpadunya seperti apa, teori strategi pembelajarannya seperti apa ya, kemudian teori keterampilan proses sainsnya ya, lalu teori pembelajaran anak berkebutuhan khususnya. Lalu konsepnya ya, misalnya wujud benda. Ya, berarti konsep yang dijelaskan adalah konsep wujud benda. Lalu masuklah di bagian B, langkah-langkah pembelajaran yang tadinya sudah dibuat. Ya, minggu depan kan merancang ya, model keterpaduannya seperti apa, aspek pengetahuannya, langkah-langkahnya mungkin bisa disisipkan ya, tapi nanti tidak perlu didemonstrasikan, tidak perlu disimulasikan. Kemudian yang berikutnya aspek keterampilannya, di sini bukan aspek keterampilan ya, mungkin aspek prakteknya ya. Nah, itu nanti yang di prakteknya itu nanti yang divideokan ya. Lalu itu dilengkapi dengan LKS-nya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, videonya itu hanya pada saat pembelajaran intinya, pelaksanaan pembelajaran intinya. Jadi kalian nanti ada gurunya, ada siswanya, kemudian direkam. Kalau bagian-bagian yang tidak terlalu penting itu dipotong aja. Misalnya prakteknya wujud benda, katakanlah mengamati perubahan wujud benda dari padat ke cair. Misalnya katakan es ya, es itu kan lama ya. Misalnya padat dari es ke cair itu misalnya butuh waktu 10 menit. Nah, itu tidak usah ditunggu di videonya ya, jadi bisa di-cut itu maksud saya. Jadi sehingga nanti hasilnya bersih dan tapi pada saat di-cut itu mungkin di videonya itu nanti bisa ditampilkan teksnya bahwa video itu di-cut karena apa misalnya apa dipersingkat karena tidak harus menunggu proses mencair ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti dijelaskan sehingga nanti lebih cepat ya eh, pada saat ditayangkan videonya itu tidak harus 35 menit gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi kenapa dalam bentuk video? Karena dalam bentuk video kita bisa potong gitu hasilnya gitu. Paham maksudnya? Ya, Bu. Bu, saya boleh nanya soal tema kelompok saya gak, Bu? Sebentar, ini yang tema kelompoknya tadi ya? Iya, Bu. Nanti akan saya lengkapi lagi ya. Yang penting kalian sudah kira-kira sudah saya perlihatkan dulu ya. Mungkin nanti akan lebih detail lagi. Nah, ini kan ya. Nah, kalian bisa aja mungkin difoto dulu boleh, silakan difoto. Tapi nanti bisa saya lebih jelas lagi untuk langkah-langkah yang di bawahnya ini supaya kalian nanti lebih
bisa terarah untuk membuatnya. Jadi minggu depan kalian mempersiapkan langkah-langkah pembelajaran yang buat ini, terus juga nanti kita juga akan merancang LKS-nya itu seperti apa gitu. Kalau RPS mungkin saya tidak terlalu meminta RPS ya, karena nanti kalau RPS, bukan RPS apa namanya, RPP ya, RPP. Kalau RPP itu mungkin tidak, kalau kalian buat itu apa-apa, tapi nanti yang penting itu langkah-langkah pembelajarannya dan LKS-nya. Karena LKS itu sangat penting, menurut saya ya, sangat penting untuk mengarahkan siswa kita untuk mengerjakan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi instruksinya di situ jelas gitu kalau kita pakai LKS. Yang ini sudah ya. Nah, jadi maksudnya dulu pernah ya kalau ketika simulasi itu dilakukan secara langsung. Langsung itu maksudnya mahasiswanya itu langsung simulasi di depan kelas sebelum pandemi dulu ya, waktu kakak kelasnya dulu langsung praktek di depan kelas, terus bawa objek-objeknya itu dibawa. Nah, terus dulu ada yang misalnya bawa kucing apa segala macam gitu kan ya, itu eh, saya pikir mungkin agak merepotkan kali ya kalau misalnya bawa, misalnya kalau kebetulan eh, kalian memilih, sebenarnya objeknya kan bukan saya yang memilih, nanti kalian yang memilih sendiri gitu, tergantung pada topiknya masing-masing ya, temanya masing-masing. Saya kan nggak memilih kan ya, oh kalian harus bawa ikan, bawa apa, nah itu tergantung kepada kalian sendiri. Yang penting adalah kita itu memang betul-betul harus menggunakan objeknya ya. Kalau misalnya kesulitan nanti objeknya, ternyata temanya itu membutuhkan objek yang tidak bisa dibawa. Nah, itu kalian nanti hubungi saya aja kelompoknya ya. Tidak bisa dibawa, ini tidak bisa diadakan. Tidak bisa, kita kan memang tidak membawa ya, tidak bisa ditemui ya. Kalian kan nanti membuat video itu kan mungkin di rumah teman, di kampus itu silakan ya di luar. Tapi settingannya, settingan pembelajaran luring, bukan settingan pembelajaran daring. Ya. Nah, dengan adanya video itu kita lebih fleksibel ya. Misalnya ketika kita di kampus, kita bisa tayangkan atau kalian ingin mempraktekkan sendiri, itu juga boleh ya. Nanti misalnya mau di apa namanya di simulasikan secara langsung itu juga bisa gitu. Tapi ketika kita misalnya lagi daring, nah tinggal kita menayangkan videonya. Itu sebetulnya kenapa kita pakai video gitu. Karena kalau kita tidak pakai video itu berarti 100% yang 4 kali terakhir itu harus luring, sementara belum tahu ya apakah kita nanti bisa luring atau tidak gitu. Kadang-kadang kan ada saja yang aktivitas yang kadang-kadang tidak bisa luring untuk dilaksanakannya gitu. Ya, itu sebabnya saya jadikan dalam bentuk video aja, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya ada yang ingin ketika kita luring ada yang ingin praktek secara langsung, terus ya kita kan nanti setelah praktek berarti kan kita review tuh aktivitas yang telah dibuat itu kita review lagi bersama-sama gitu. Tujuannya kan memang seperti itu, bukan hanya sekedar praktek, tapi setelah dipraktekkan videonya itu akan kita review bersama-sama, terus dikasih masukan bersama-sama dari segi keterampilannya seperti apa, dari segi mungkin strateginya seperti apa, terus prosesnya seperti apa. Nah itu akan kita diskusikan setelah kita lihat videonya gitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Makanya saya kasih tahu dari sekarang ya, ini kan sebenarnya bertahap ya, minggu depan kalian sudah bisa merancang. Kalau misalnya saya tayangkan sekarang, terus kalian harus ada video minggu depan, nah itu kan jadinya dadakan gitu. Makanya dari sekarang saya kasih tahu, terus minggu depan juga masih diskusinya juga masih dalam bentuk merancang pembelajarannya, perangkat pembelajarannya, jadi masih banyak waktunya ya untuk mendiskusikan dan untuk membuat nanti videonya ya. Itu ya. Gimana? Bisa dipahami? Ibu, Oke. maaf saya izin bertanya. Iya, silakan. Pak Irus. Untuk yang simulasi video itu berarti
di kelompok itu ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswa, seperti itu, Ibu. Iya, betul. Jadi ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswa. Tetapi pembelajarannya itu nanti kan dirancang bersama-sama ya. Jadi bukan gurunya yang sedang menjadi guru itu yang merancang, ya. Tetap dirancangnya bersama-sama. Ya misalnya kan yang jadi guru si ini misalnya, jadi kamu harus buat misalnya nggak gitu. Itu hasilnya itu nanti adalah hasil dari diskusi kelompoknya, hasil videonya, ya bukan dari yang jadi guru, ya. Jadi diharapkan nanti semuanya berpartisipasi ya untuk membuat simulasi pembelajaran ini. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya. Kan untuk step-stepnya kan untuk minggu depan buat langkah-langkah pembelajaran dulu. Nah, itu tuh kita buat dalam bentuk apa? Kalian kemudian dibentuknya di dalam buat aja langkah-langkah pembelajaran dulu ya, tapi intinya sebenarnya membuat langkah-langkah pembelajaran itu kan harus benar-benar sesuai dengan yang ditugaskan. Nah, itu kan perlu kalian pikirkan ya. Karena kan misalnya ada yang dapat misalnya tumbuhan tapi dia inquiry. Nah, kalian akan membuat seperti apa? Karena memasukkan unsur mengobservasi ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu kan perlu diskusi dengan teman-temannya. Nah, maksudnya seperti itu kira-kira ya. Nanti diskusinya. Jadi di akhir pertemuan minggu depan, kalian sudah punya konsep seperti apa nih nanti kira-kira langkah pembelajarannya, LKS-nya seperti apa nanti, kira-kira seperti itu. Ya, di akhir pertemuan minggu depan, jadi minggu depan kita masih bisa mendiskusikan itu, kalian dengan kelompok juga masih ada waktu mendiskusikan itu, tapi di akhir pertemuan itu sudah punya konsepnya. Konsep langkah-langkahnya sudah punya, konsep LKS-nya sudah punya, nah itu sudah ada gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ya saya rasa cukup ya. Untuk kehadiran hari ini, tolong didokumentasikan, PJ. Ada yang tidak hadir hari ini? Ini ada 33 ya? Ada Bu, Askia izin. Oke ya, udah dicatat ya, izin ya. Nah, dokumentasi screenshot-nya juga sudah ya? Sudah Bu. Oke ya, baik kalau tidak ada yang ditanyakan, ya saya kira cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami tadi ya. Jadi sambil ke kampus, mungkin ketemu dengan teman, itu sudah bisa mendiskusikan ya, apa nanti yang akan dibuat gitu. Ya, itu saja ya, kita tutup buat hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.